Selamat pagi saudara seiman dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan Allah kita, Raja di atas segala raja. Selamat pagi, dan selamat pagi. Dalam tanggal 5 Mei ini tahun 2026, aku akan memberikan firman Tuhan Ibrani 12 agar kita semua dapat bersama merenungkan dalam hidup ini. Sebelum itu, marilah kita berdoa dulu agar mendapatkan kasih Allah kepada kita dan mendapatkan rahmat-Nya kepada kita supaya kita tidak binasa oleh hukuman-Nya ataupun murka-Nya, tetapi kita beroleh pengampunan dan kasih yang begitu kekal kepada kita semua. Ya Tuhan Allah kami, selamat pagi ya Tuhan kami, Raja di atas segala raja, Allah yang hidup, Allah yang peduli akan hidup kita ini Tuhan. Kiranya Engkau mengasihi kita semua tanpa melewatkan seseorang pun dan memberikan kita pengharapan sesuai kehendak-Mu, ya Allah kita yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, kuasa-Mu kerja di dalam hidup kita ini Tuhan. Oleh karena itu, kita izinkan untuk berkah ke dalam hidup kita ini, dalam kegiatan sehari-hari kita ini Tuhan. Karena kita tahu bahwa Engkau Allah yang berkuasa dan sanggup melakukannya menurut kehendak-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu, sebab Engkaulah Allah kita yang berkuasa atas langit dan bumi dan segala makhluk dan bulan dan atas kehidupan dan kematian. Kita percaya kepadamu sebab Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau yang akan memberikan kita iman yang akan bertumbuh dalam hadirat-Mu supaya menjadi sumber kekuatan kita. Kiranya Engkaulah yang akan menasihati kita dan menegur kita apabila kita melakukan kesalahan terhadap-Mu. Ya Allah yang berkuasa, dengarkanlah permohonan kita ini Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit, pulihkanlah yang terluka dalam hidup kita maupun di sekitar kita ini Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Dalam Ibrani 12, perikop ya. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak.
Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diberikan setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjaga sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjaga cabul, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Perikop berikutnya, tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengar yang memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdapat di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Abel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena yang dijadikan supaya tinggal kekal apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Dari renungan yang kudapat pada firman Ibrani 12 ini ayat 1 sampai 29. Yang pertama ialah
kita dinasihatkan supaya bertekun dalam iman kita, karena ada dalam firman Tuhan yang tertulis, iman tumbuh dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus perjanjian baru, penghubung dan menggenapi hukum Taurat Allah. Setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan hidup yang kekal. Kita disuruh bertekun. Kita disuruh memikul salib dan kesukacita kita sendiri. Memikul salib artinya kita harus memikul beban kita di hidup ini, seperti menolong orang lain, mengasihi orang lain, dan menegur orang lain. Sebelum melakukan semuanya itu, kita periksa diri kita sendiri. Apakah kita setia terhadap Allah yang kudus? Apakah kita taat kepada Allah yang kudus? Apakah kita mengasihinya kepada Allah yang kudus dengan segenap hati dan jiwa dan raga kita sendiri? Sesudah itu barulah kita menasihati orang lain dan menegur orang lain menurut kehendak Allah sendiri. Bukan kehendak kita yang bekerja, melainkan kehendak yang bekerja untuk kita sendiri. Karena kita semua akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kita semua akan dibangkitkan. Namun ada satu hal yang berbeda antara kita dengan para orang yang tidak percaya Allah. Kita akan dibangkitkan menurut kasih-Nya. Sedangkan mereka yang tidak percaya kepada Allah akan dibangkitkan menurut hukuman-Nya. Oleh karena itu, kita disuruh hati-hati dalam bertindak dan bertekun dalam iman, yaitu menyembah Allah yang hidup dan percaya kepada Allah yang hidup dan mengandalkan Allah yang berkuasa atas segalanya. Yang kedua, kita dalam menuruti iman dan menumbuhkan iman kita sendiri, pasti akan ada banyak pencobaan, bahkan pencobaan yang membuat kita menangis terseguk-seguk. Di saat itu kita tidak sanggup melewatinya seorang diri. Kita harus berserah kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan semua beban kita terhadap Tuhan. Karena ada firman Tuhan yang berfirman, "Datanglah kepadaku yang berletih lesu, maka aku akan memberikan kamu kelegaan." Itu artinya, di saat kamu dan kita semua mendapatkan pencobaan yang membuat kita putus asa, kita harus datang kepada Tuhan, mencari Tuhan di setiap kondisi kita, baik sukacita, dukacita, senang maupun sedih. Kita harus cari Tuhan supaya kita mendapatkan kelegaan itu. Sebab Tuhan telah berjanji kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, kita diberikan tanggung jawab akan kasih keselamatannya. Sebab kita diselamatkan oleh kasih-Nya.
dengan percuma, dan Tuhan tidak menganggap itu sia-sia, karena Tuhan telah memberikan contoh kepada kita. Oleh karena itu, kita harus mengasihi sesama kita, bahkan mengasihi musuh kita pun. Kita harus menjaga mulut kita, agar yang keluar dari mulut kita tidak menyakiti orang tersebut, tetapi kita memberkati orang tersebut, karena kita sudah diberkati oleh Allah kita, karena kita sudah diberikan pengampunan oleh Allah kita. Oleh karena itu, kita harus tanggung jawab akan semuanya itu. Memang berat melakukan semuanya itu, emang susah, tetapi sebelum beraktivitas pada hari yang kamu bangun maupun kita bangun, marilah cari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, dan membaca Alkitab yang diisi oleh firman Allah yang hidup. Percayalah, firman Allah ini hidup dan akan bekerja menyelamatkan kita semua yang mendengarkannya. Amin. Sebelum melakukan aktivitas, aku akan berdoa kepada kamu maupun kepada kita semua, agar kita mendapatkan kekuatan Allah yang sejati, agar kita mendapatkan nikmat dan kebijaksanaan dari Allah yang hidup. Ya Tuhan Allah kita, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, dan berkuasa atas manusia dan bulan, dan berkuasa atas kehidupan dan kematian. Kita bersyukur kepada firman Tuhan pada hari ini Tuhan, karena Engkaulah yang berkata atas segalanya, karena Engkaulah yang akan menyelamatkan kita yang percaya, dan memberikan kasih-Mu kepada kita yang percaya ini, dan memberikan mahkota kehidupan kepada kita yang percaya ini. Kita siap menjadi anak-anak-Mu, kita siap dihajar oleh-Mu Tuhan, karena lebih baik dihajar oleh-Mu daripada malapetaka oleh-Mu kepada kita. Oleh karena itu, jauhkanlah malapetaka itu ke kita semua Tuhan. Tetapi anggaplah kita sebagai anak-anak-Mu yang dikasihinya maupun yang diperhatikan oleh-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kita beroleh keselamatan yang sempurna dan sejati. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kita akan dilindungi dari setiap kondisi kita semua. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, kuasa-Mu sanggup mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Di dalam nama Yesus Kristus, akar bakas kuasa-Mu. Kudus, 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 mulialah nama-Mu, Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kita mengerti akan firman Tuhan ini. Menurut kehendak-Mu kita percaya. Kita akan mengandalkan kekuatan-Mu dalam hidup ini, dalam aktivitas kegiatan sehari-hari kita ini. Ya Allah Bapa, Raja di atas segala raja, kita sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-Mu bekerja untuk kita semua. Haleluya, amin. Sampai jumpa saudara seiman.